Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 dari Rombel Manajemen A 2019. Kami ingin mempresentasikan pembiayaan konsumen dalam mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Di sini kami akan membahas semua tentang pembiayaan konsumen. Kalian pada kepo nggak sih apa yang mau kita bahas? Tetap stay tune terus ya, jangan sampai di skip. Sebelum kita ke pembahasan yang lebih lanjut, di sini saya akan menyebutkan anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Nur Hikam Ta'aju Syifa, dan yang kedua ada Nur Arika Akmalia Geisani, ada Oktavia Cahya Mutiara, dan ada Ivaniza Rajkut, kemudian ada Hening Widya Stuti, ada Laila Anggreni Stianingrum, Novira Akila Nurwibisono, RR Anissa Trisa Fira Maharani, dan yang terakhir ada Dina Amerwati. Anggota kelompok kami secara keseluruhan dari Rombel Manajemen A 2019 Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen itu apa sih? Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut A. Abdurrahman, kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa. Maka dari itu, biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan consumer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Peraturan Pembiayaan Konsumen 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006. Pembiayaan sebagai salah satu bentuk bisnis. Pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, di antaranya 1. Asas kebebasan berkontrak. 2. Ketentuan buku ketiga KUHP tentang pinjam pakai habis dan jual beli bersyarat. 3. Aturan lain di luar KUHP, UU OT, UU Koperasi. Manfaat pembiayaan konsumen. 1. Bagi supplier, peningkatan penjualan dan meminimalisir gagal bayar. 2. Bagi konsumen, adanya kesempatan untuk membeli atau memiliki barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum cukup untuk menutup harga barang dan jasa. 3. Bagi perusahaan pembiayaan, menerima dari bunga dan biaya administrasi yang dibayarkan oleh konsumen. Syarat formil pembiayaan konsumen ada 4. Yang pertama, identitas dokumen seperti KTP, paspor, SIM, NPWP, anggaran dasar, surat izin usaha, dan lain-lain. Yang kedua, ada bukti penghasilan atau keadaan keuangan konsumen seperti gaji, neraca, laba rugi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada laporan survei oleh petugas pembiayaan konsumen pada tempat tinggal atau usaha dari konsumen. Yang keempat, ada dokumen pendukung seperti persetujuan suami istri, rekomendasi pihak yang dapat dipercayai, dan lain-lain. Lalu, syarat material ada 3. Perjanjian jual beli antara konsumen dengan pemasok. Yang kedua, perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Yang ketiga, perjanjian pengikatan berbagai macam bentuk jaminan seperti fiducia, akta pembebanan, hak tanggungan, dan lain-lain.
Jaminan dalam pembiayaan konsumen. Yang pertama, jaminan utama yaitu kepercayaan. Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur atau perusahaan pembiayaan kepada debitur atau konsumen, bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup memenuhi kewajibannya. Yang kedua, jaminan pokok yaitu fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Yang ketiga, jaminan tambahan. Pengakuan hutang kuasa menjual barang, cesi dan asuransi, persetujuan suami istri, persetujuan komisaris atau RUPS. Mekanisme transaksi pembiayaan konsumen. Menurut Budi Rahmat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap permohonan. Kedua, tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, tahap pembuatan customer profile. Yang keempat, tahap pengajuan proposal kepada kredit komite. Yang kelima, tahap pengikatan. Yang keenam, tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen. Yang ketujuh, tahap pembayaran kepada supplier. Yang kedelapan, tahap penagihan atau monitoring pembayaran. Yang kesembilan, tahap pengambilan surat jaminan. Di sini saya, Hening Vidya Astuti, akan menjelaskan tentang jenis pembiayaan konsumen. Yang pertama, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Yang kedua, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok. Lalu saya akan menjelaskan tentang potensi risiko dalam pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen cenderung melakukan analisis kelayakan konsumen atau calon debitur dengan cara yang sederhana. Kedua, analisis dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Ketiga, sepanjang kemampuan dan kemauan calon debitur cukup bisa diandalkan, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan agunan tambahan. Pokok-pokok yang perlu diatur dalam kontrak pembiayaan konsumen. 1. Mengenai ketentuan pokok pembiayaan. 2. Tentang pencairan pembiayaan. 3. Tentang angsuran, bunga, dan teknis pembayaran. 4. Tentang pelunasan di awal. 5. Tentang agunan. 6. Tentang asuransi. 7. Tentang cedera janji dan akibat hukumnya. 8. Tentang kewajiban debitur. 9. Tentang peralihan hak. 10. Tentang berakhirnya perjanjian. Dan 11. Tentang ketentuan lain-lain. Peranan notaris dalam kontrak pembiayaan konsumen. 1. Notaris membuat akta perjanjian kerjasama antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan debitur atau akad perjanjian pembiayaan dibuat di hadapan notaris, baik dengan legalisasi maupun war making. 2. Membuat akta pendukung lain seperti pengakuan hutang, akta fidusia, dan kuasa menjual. Yang ketiga, terakhir, notaris memberikan penyuluhan hukum atas pembuatan perjanjian pembiayaan tersebut. Hubungan para pihak dalam pembiayaan konsumen. Yang pertama, perusahaan pembiayaan yang berfungsi sebagai pemberi dana serta dapat juga sebagai penyedia barang kepada konsumen. Yang kedua, konsumen yang bertindak sebagai pengguna barang. Yang ketiga, supplier sebagai penyedia barang dan pengirim barang bagi konsumen. Yang keempat, hubungan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen terjadi hubungan kontraktual karena adanya perjanjian yang didasarkan atas kebutuhan para pihak. Yang kelima, hubungan antara konsumen dengan supplier terjadi perjanjian jual beli antara pemasok,
dan konsumen. Yang keenam, konsumen mendapatkan perlindungan khusus melalui Undang-Undang Nomor 8/1999 tentang perlindungan konsumen. Ada pula contoh kasus. Contoh kasus Arfi mengambil kredit sepeda motor Suzuki Titan melalui pihak Adira Finansia dengan kesepakatan pembayaran selama 3 tahun pada bulan Mei. Pada 1 tahun pertama angsurannya lancar, namun memasuki tahun kedua, bulan Mei, Arfi terkendala dalam pembayaran angsuran, serta tidak dapat mampu meneruskan pembayaran angsuran, sehingga didatangi petugas dari Adira karena keterlambatan angsuran. Penyelesaian yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Terhadap kasus kredit macet, terhadap pembiayaan dapat dilakukan langkah sebagai berikut. Dilakukan pelelangan umum dengan persetujuan tertulis terhadap barang konsumen yang dijaminkan. Untuk menutupi kewajiban angsuran, pasal 27 ayat 2 dan pasal 29 ayat 2 UU nomor 42 tahun 99, penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK, yaitu penyelesaian secara litigasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan yang lainnya, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.